guys semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada, warga-wargi pendidikan biologi, kami kembali lagi. Jangan bosan-bosan sama kita ya. Aslina. Kita ini sebenarnya mah males. Enggak dong. Tapi demi warga-wargi pendidikan biologi. Kalian jangan bosan dong. Bosan enggak? Kalian baru juga dengerin sebentar udah bosan. Oke, berarti ini part berapa? Ini part ketiga ya? Oh ya, ketiga Pak, bener. Aduh sampai lupa ya, saking ramenya podcast Betul, ini Pak, aduh sampai lupa. Berarti ini part ketiga masih membahas terkait dengan prospek kerja pendidikan biologi. Oke. Gak jauh-jauh dari situ Pak. Kalau narasumbernya masih sama? Narasumbernya masih the one and only Pak. Siapa? Farid Kiram dan In the Sky. In the Sky. Disokin udah ada nih bos. Sokin. Oke, lanjut aja ke pertanyaan atau bagaimana nih? Lanjut aja dulu Pak lah. Oke, untuk melanjutkan terkait dengan part 3 ini, kita lebih berbicara tentang Ke jenjang berikutnya akademik. ya. Jadi memang masyarakat pendidikan biologi ini masih kebingungan ketika sudah mendapat gelar nih SPD, Sarjana pameran dosen. Bisa aja supri. Kita udah punya, kadang kita udah agul gitu, SPD, tapi ada yang berpikiran bahwa ini tuh belum cukup, SPD itu belum cukup. Dan juga ada yang mau melanjutkan nih, saya mau Bahkan STLR, S3. Omongan masyarakat hari ini bahwasanya SPD itu setingkat sama ijazah SMA. Waduh, luar biasa. Makanya dari itu mungkin hari ini banyak kebingungan dari warga-wargi pendidikan biologi, prospek ataupun langkah terkait dengan akademik S2 ataupun S3 bagaimana nih? Makanya harus kita pertanyakan atau pertanyakan kepada narasumber kita. Langsung saja Pak, kita gas kuy. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu selain prospek pekerjaan nih, untuk melanjutkan karir baik itu S2 ataupun S3, seberapa penting sih melihat dari kebutuhan zaman sekarang? Seberapa urgent? Tetap lagi sih jawabannya ya. Balik lagi ke tujuan. Ngerti ya? Tahu jawabannya. Ya kan? Ya kan? Betul. Kalau tujuannya jelas mah pasti punya pertimbangan yang jelas juga gitu kan, mau kemana gitu. Tapi ya disebut penting gak penting ya, namanya pendidikan penting ya. Kalau saya menilai pendidikan itu sebagai investasi sih. Itu mau gak mau, saya pun kalaupun di dunia wirausaha misalkan ya, kalau ada lawan istilahnya partner yang memang di atas kita gitu ya, dengan kita punya setara pendidikan yang cukup tinggi gitu, itu akan menambah kepercayaan partner gitu. Gitu. Jadi ya kalau kalian sama menempatkannya seperti saya bahwa pendidikan itu sebagai investasi ya penting gitu. Tinggal nanti disesuaikan saja kebutuhannya. Kebutuhan dari untuk apa kalian lanjut gitu. Misalkan kalau memang mau jadi dosen atau misalkan jadi peneliti dan lain-lain, ya itu silahkan linearitasnya gitu. Misalkan kalau bisa linear satu jurusan gitu semuanya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya kalian mau yang lain, misalkan mau mengeksplor atau sisi ranah keilmuan yang lain, ya bisa-bisa juga gitu. Bisa saja. Dibalikin lagi ke tujuannya. Tujuan dan porsi. Tapi memang ketika kita ingin menjadi dosen, memang hal ini perlu ya Pak? Sangat karena penting. Memang standar pengetahuan juga ya. Iya, standar administrasi ya. Administrasi juga. Harus minimal S2 kan kalau jadi dosen. Iya betul. Jadi Begitu. kalau Bapak ingin jadi dosen, mustahil juga ada. Memang perlu tuh teman-teman kalau mau jadi dosen, Jenjang karirnya harus S2. S2 itu memang sebuah Keharusan dan itu memang kewajiban juga ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi, pertanyaan dari saya sangat menarik menurut saya. Nah, hari ini melihat dari kebutuhan khususnya di Indonesia, menurut Bapak nih peluang bagi lulusan pendidikan biologi lebih peluang untuk melanjutkan jenjang S2-nya lebih baik dari segi pendidikannya saja. Misalnya hari ini kita S2-nya di manajemen pendidikan yang prospeknya nanti mungkin akan bisa jadi kepala sekolah lah minimal. Terus ya, atau melihat dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Menurut Bapak peluang melihat daripada kebutuhan di Indonesia yang lebih peluang daripada lulusan SPD itu, prospek kerjanya lebih baik dari mana? Lanjutin ke S2-nya ke jurusan apa gitu Pak?
ya kalau lebih baik misalkan jadi pendidik itu sebaiknya memang linear sebaiknya. Tapi kan tadi kan di Panji sendiri sudah menyinggung gitu ya, menyinggung dalam artian kalau jadi kepala sekolah misalkan, berarti kan udah ada tujuan tuh kalau mau jadi kepala sekolah. Nah gitu, jadi balik lagi tetap ke tujuan. Kalau mau jadi kepala sekolah, ya berarti kebutuhannya ke manajemen pendidikan gitu. Tapi kalau tadi mau jadi dosen, yang ngambilnya misalkan pendidikan biologi lagi gitu. Atau misalkan ngambil ke kekhususan di mata kuliah biologi, misalkan ngambil zoologi atau ngambil tentang botani, ngambil apa gitu. Lebih Jadi khusus lagi ya? lebih dispesifikan. Tapi misalkan saya sudah muak dengan semua ini gitu ya. Mau mencari sesuatu yang baru ya itu disilahkan juga. Misalkan mau ngambil manajemen, ekonomi ya itu bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Jadi ini timbul pertanyaan juga dari teman-teman. Jadi ketika kita ingin melanjutkan sebuah S2 ke berbeda bidang, misalnya kan kita dari pendidikan, misalnya kita mau ke bidang teknik sipil misalnya Teknik biologi. sastra biologi ya. Betul sekali Supri. Nah jadi memang itu kalau dibilang wajar, apakah itu wajar Pak ketika kita dari yang notabene latar belakangnya pendidikan, seorang pendidikan biologi, ketika misal nanti mau mengambil sebuah kekhususan kayak tadi ya, tapi itu terlalu jauh lah misalnya ke jurusan yang dekat lah ekonomi, misalnya jadi pingin mengembangkan sebuah kewirausahaan. Nah apakah itu sebuah hal yang wajar gitu Pak? Sebenarnya tidak ada sebuah wajar atau tidak wajar dari sebuah pilihan ya. Gitu. Jadi ya disesuaikan dengan dirinya lagi gitu. Balik lagi ke dirinya. Yang memang harus bisa dilawan adalah stigma gitu kan. Yang tadi kamu bilang wajar itu kan stigma sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya tujuan yang jelas mah ya tidak, ya melawan stigma mah itu mah sebuah keharusan gitu kan. Nah, memang konsekuensinya, tapi kalau misalkan lintas jurusan, itu kalian nanti ketika S2 akan mendapatkan yang namanya matrikulasi. Matrikulasi itu penyesuaian, biasanya nambah 1 semester. Gitu. Biasanya kan S2 itu 4 semester. Nah, kalian biasanya jadi nambah jadi 5 semester gitu. Buat penyesuaian. Kan asalnya ngebedah katak gitunya, tiba-tiba harus membedah neraca perdagangan kan. Atau beda ini gitu. Jadi harus tahu dulu gitu kan, dasar-dasar ekonomi segala macam gitu. Betul sekali. Nah teman-teman yang bertanya nih, yang masih kebingungan soal itu, nah itulah salah satu resiko yang akan Anda hadapi. Tapi saya menarik terkait dengan pada yang tadi disampaikan bahwasanya melawan stigma. Nah iya. Kenapa hari ini kan banyak dari lulusan dari jenjang S1 secara umum untuk melanjutkan S2 mereka terlalu apa sih namanya, memiliki stigma, orang ngelanjutkan S2 biayana di mana, iya. takutna teka biayaan ku orang tua. Nah sekarang mungkin tips and trick ataupun masukan ataupun cambukan semangat bagi kawan-kawan yang hari ini memiliki stigma seperti itu, menurut Bapak seperti apa? Yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tapi terkendala sebuah kondisi ekonomi gitu Pak. Mungkin ada motivasi penyemangat dari seorang ahlinya yang sudah S2 ahli. Jangan berekspektasi terlalu tinggi pada saya. Sebenarnya mah gini, kalau misalkan kalian punya tujuan besar ya usahanya harus besar. Ya, betul. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan kalian keinginannya gede, pengen tadi S2 tapi misalkan punya keterbatasan dalam bidang ekonomi, ya usahanya ditingkatin. Karena memang banyak sekarang open access semua ya, beasiswa segala macam, LPDP misalkan, bahkan sampai dikasih uang jajan kalau LPDP, uang buku segala macam, pokoknya lengkap. Tapi kan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Ini harus punya karakter teman-temannya gitu. Selain IPK-nya bagus juga harus minimalnya bahasa Inggris. Misalkan saya kejar TOEFL-nya minimal 500 misalkan gitu. Nah itu juga menjadi prasyarat gitu. Tapi kalau kalian misalkan mimpinya besar, balik lagi ya, tetap mimpinya besar, terus kalian leha-leha, udah mau keterbatasan ekonomi gitunya, tapi nggak bisa meningkatkan kualitas dirinya, susah gitu. Kita bersaing sekarang kan global gitu.
Jadi ya teman-teman kalau misalkan masih punya waktu dan punya harapan besar misalkan untuk melanjutkan studi, ya coba dong tingkatkan kualitasnya untuk mengejar beasiswa gitu. Ya, Oke, itu mungkin ada solusinya. yang bisa saya garis bawahi terkait dengan pernyataan yang tadi, ketika kita memiliki ekspektasi ataupun keinginan Harus dimaksimalkan dengan usaha, Ya, dibarengi harus dengan dibarengi usaha. oleh usaha juga. Nah, selain daripada itu, hapus statement bahwasannya orang faktor biaya, padahal Nah, banyak betul, Pak. beasiswa-beasiswa Ya, betul. yang bisa kita raih. Itu mungkin Terkadang memang setiap orang itu suka, istilahnya kalau Sunda itu udah merot duluan ketika melihat kondisi ekonomi. komeok memeh dipacu. Eta. Tapi sebenarnya di luar sana balik lagi kepada relasi. Nah. Ketika kita banyak relasi, nanti kita banyak yang memotivasi. Betul Dan sekali. yang akhirnya kita bisa beraksi. Alisa. Bener, itu relasi juga kan jadi info-info terkait proses seleksi segala macam juga kan jadi open access ya. Ya, Misalkan contohnya kalau kalian nggak punya relasi, kalian nggak tahu proses seleksi LPDP misalkan kayak gimana. Tapi kalau kalian relasinya luas, punya teman atau senior yang misalkan pernah lulus di seleksi ini kan bisa minta tips and tricks ya. Iya, betul. Kang gimana kemarin lulus LPDP-nya, apa yang harus disiapkan. Nah itu kan fungsi relasi. Relasi itu bukan menjamin kamu untuk masuk gitu, tapi memberi jembatan untuk masuk gitu. mempermudah lah. Nah, memang betul sih. Nah, mungkin tadi menarik terkait dengan yang tadi bahwasanya mumpung ayeuna orang masih belum lulus terkait dengan S1, banyakeun meureunana ngopi jeung saha. Iya, betul. Baik eta arek jeung anu jurusan nu lain, baik itu pada senior pendidikan biologi, senior-senior mana ataupun teman-teman mana, usahakeun minimal silaturahmi eta Iya. kudu dijalin. Dan Demi, juga kalau relasi Heeh, kita betul. dapat. Ya. Dan juga jangan terlalu mengkotak-kotakan seseorang gini. Betul. Ketika kita untuk ini mah intermezzo saya we, ketika kita dulu sih saya sempat pilih-pilih teman ketika ya zaman dulu lah. Ketika sekarang saya lebih terbuka kepada sebuah pertemanan dan akhirnya lumayan mudah sekali hidup saya. Dan contohnya seperti ini ya, contohnya ketika Bapak bilang tadi kalau kita relasinya banyak, nanti ada seleksi-seleksi, kita bisa ngobrol kepada orang yang sudah lulus. Nah, ketika kita sudah terikat secara emosionalnya, nanti teman kita kan sudah masuk. Nanti kita bisa lihatlah sedikit-sedikit apanya gitu. Dikasih tahu nih, pat, ya asupna lewat dia. Oh, siap. Ai ka dieu mah ulah ka dieu we biar mudah. Nah, Nah, itu mungkin manfaat daripada Ya. seringnya silaturahmi. ya itu mungkin impact-nya nggak langsung ya. Itu kan perlu keikhlasan buat ngobrol. Terkadang orang tua juga nggak boleh ya. Nah, Nongkrong itu tuh. nggak ada manfaatnya. Mhm. Tapi cobalah komunikasikan kepada orang tua. Saya juga dulu gitulah. Nah itu catatan juga tuh terkait balik lagi ke stigma ya, biasanya kan stigma nongkrong, stigma kumpul-kumpul nggak jelas teh kan ya. Iya. Orang tua kita kan kadang-kadang melarang gitu ya. Yang jadi penting sih kalau saya pribadi sih menjaga diri ya. Iya, betul. Maksudnya teh kita berteman dengan siapapun kan untuk menghargai pertemanan nggak harus ngikutin yang teman kita Iya, lakukan betul. sebenarnya. Betul. Dan lingkungan saya hampir semuanya, hampir kebanyakan merokok, nggak semuanya ya, hampir kebanyakan merokok, tapi saya tapi kayaknya tengah rokok gitu kan. Alhamdulillah. Tergantung kitanya gitu. Terus misalkan apalagi di dunia yang lebih luas gitu ya, kadang ada aja yang tahulah ya tanda kutip gitu kelakuannya. Dan untuk menghargai pertemanan kita tuh nggak harus sama dengan mereka gitu. Jadi ya kalau pertemanan yang positif sih nggak ngajak ke yang negatif ya. Kalau mereka negatif mah ya silahkan, tapi kitanya aja yang harus tetap menjaga diri sih gitu. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua itu Iya, betul. Karena kalau saya mah gini Pak, solusinya kalau saya kan dulu nggak boleh nongkrong malam-malam, pulang malam nggak boleh. Kalau saya mah diingetinnya gini, Bun, saya mah Alphard mah gitu ya, Alphard mah kalau nongkrong gitu insya Allah Alphard mah mau pokok karena sholat gitu Alhamdulillah. nanamnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun ke pulang misalnya jam 2, pulang jam 2 malam, jam 3 malam, ya udah nggak hariwang lagi, karena memang teman-temannya juga udah pada kena, teman-temannya udah dibawa ke rumah. Ya begitu juga, saya juga dulu gitu. Nah iya, jadi ketika teman-teman nih yang masih punya kendala terhadap misal nggak boleh kumpul organisasi,
kan banyak ya paketumnya gitu ya. Kan ada yang ini malam tuh ini mau pulangnya. Nah solusinya yaitu menurut saya ya komunikasi kepada orang tua, dan yakinlah insya Allah barudaknya teman-teman di organisasi mah orang-orang yang positif ya, orang-orang yang mau jauh di ulama. Gitu kan, nggak akan jauh-jauh dari masjid gitu kan. Nah ya tapi nggak bisa di generalkan lah ya, nggak bisa kadang-kadang ada juga salah satunya aja, salah satu contohnya. Tapi menarik sih terkait dengan yang tadi yang terkait dengan relasi ataupun silaturahmi. Ya, hari gimana, ini Pak? yang Panji rasakan setelah menjadi ketua umum Wis, untuk kabinet ini. tepuk tangan dulu dong. Bagaimana sekarang Panji posisi diem di kosan hanya 1 hari diem, hari Senin Panji diem di kosan, 6 hari kemudian Panji kukulintingan anak ngopi jeung ieu, ngopi jeung itu, Ya. ngopi jeung itu. Jadi Mungkin nambah relasi ya dari segi waktu ataupun dari segi istirahat Panji berkurang diem di kosan. Bahkan dulu orang tua Ji lamun pulang ka Garut teh cing diem di rumah ulah kukulintingan ulah ngopi jeung batur jeung ngopi jeung di dieu. Nah mungkin daripada hal itu Panji memiliki sebuah statement bahwasannya ketika orang ayeuna minang ngopi jeung batur, minang silaturahmi jeung batur, urang teu hariwang teu poek teuing di jalan. Nah lamun urang kacilakaan ataupun butuh naon, impactnya mungkin nanti untuk prospek kerja, urang banyak relasi nu bisa ditelepon. Iya, Nah betul. itu mungkin manfaat daripada silaturahmi itu. Contohnya memang ketika ini mah jujur aduh loba cerita ketika kan saya deket sama anak-anak ya yang suka motor gitu, yang hobi. Terus ketika saya mogok nih motor, bingung dong kalau nggak punya teman gimana, dorong sampai rumah kan. Kan kalau ketika saya kan ada temen nih nelpon, ini di dia, oke saya kesana langsung, kan sampai gitu. Nah, orang itu mana mungkin. yang mau gitu kan? Nah itu mungkin yang bisa kita manfaatkan untuk jenjang S2 kita. Iya, Perbanyak betul. ngopi, perbanyak silaturahmi supaya informasi-informasi terkait dengan beasiswa mungkin Iya, bisa kita dapatkan. dan informasi apapun lah tentang Iya. seleksi apapun. tapi bukan cuma informasi ya. Kalau informasi banyak tapi dirinya nggak sesuai dengan kualifikasi makan Balik lagi ke diri kita. harus tetap meningkat kualitasnya. Nah mungkin itu pertanyaan terkait dengan yang sudah disiapkan. Nah, Tapi kita- ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung oleh admin HMPB official. lebih baik kita bacakan atau bagaimana nih? Kita bacakan aja langsung lah dari Oke. Q&A-nya. Oke, ayo Pak, kita buka Instagramnya Pak. Nah mungkin ini yang pertama dari akun Instagram Aulia Herma. Oh, ini salah satu Demisioner. demisioner ya, Betul. cutting kita nih. Pertanyaannya, makin mantap ini. Oh, kirain pertanyaan. Pernyataan. Oh, terima kasih Ibu. Ya. Nah lanjut kepada pertanyaan. Nah ini nih Rifki Odan, atas nama Rifki Odan mau jadi salah satu orang yang dirindukan surga. Wih, Masya Allah. Masya Allah, itu tujuan kita bersama. Amin. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik nih dari Yang siapa tuh? akun Instagram atas nama Salepep. Salah Pep, oke, boleh. Min, kalau pas lulus memilih jadi peternak lele Uruguay gimana Min? Tidak murtad mungkin terkait dengan hari ini kita jurusan Aduh. pendidikan biologi, tapi kita terjun kepada peternakan lele Uruguay. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Murtad. Kolabkan ya. Aduh. Sama ikan gurame Urganda, oke. Aduh, salah Pep. Nah, jadi gimana Pak tanggapan Pak kalau? Harus ditanggapi yang begitu. Aduh. Boleh Pak, boleh. Ya sebenarnya itu kan bagian dari wirausaha ya, kalau misalkan marketnya bagus, lele apa Uruguay gitu misalkan yang bagus di Indonesia mah ya nggak apa-apa harusnya mah. Gitu, nggak Termasuk apa-apa. kepada kewirausahaan ya. Mm-mm. Bidang kewirausahaan. Oke. Bisa rek lele Spanyol gitu Lele terserah lah. Spanyol boleh. Tapi daripada pertanyaan ataupun komenan dari Salepep ini di komen lagi sama akun Instagram KW Gemara Oleh siapa bahwasanya tuh? Oh, ini. ternak burui Arab aja. Wah, ternyata di pendidikan biologi banyak ya yang berkecimpung di usaha ini, Pak. Asli ya. Terus dibalas lagi sama akun Instagram Salepep Iya. Duren Brazil. Oh, gimana? Brazil, oke. Oh, saya belum balas ini.
Gurame Urganda belum ini. Nah, terus dibalas lagi, oke langsung merger saham kita. Tanam Aduh. Yang lebih anehnya lagi, kenapa akun HMPB ikut-ikutan? Di bawah gimana? boleh. Reach your dream as high as ever. Mimin doain semoga jadi bandarnya dari Uruguay. Amin. Sarwana. Mimin admin deh. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mana ya? Kita pilih dulu ya. Nah ini atas nama Tasya 18. Mana, Ya Pak? nih Min, pandangan orang-orang kalau jurusan pendidikan biologi ini hanya bisa jadi guru dan mereka berpandangan bahwa gaji guru kecil. Bisa rincikan lebih luas tentang lapangan pekerjaan dari jurusan pendidikan biologi ini. Menarik sekali. Nah mungkin yang digarisbawahi yaitu tentang gaji kecil. Alah sia gaji. Mantap ini. Ah. Gimana sih Pak gaji kecil ini? Gimana ya? Aduh, saya bingung nih soalnya soal keuangan itu sensitif ya. Sensitif. Sensitif. Ini jawaban bijaksananya seperti ini. Besar kecilnya pendapatan kan tergantung yang ngatur ya. Kecil teh kecil menurut siapa gitu kan ya. Ai menurut Haritano Sudibyo mah ya kecil gitu ya, tapi kan nggak tahu buat kita mah. Tapi kan kalau udah jadi PNS mah memang cukup lah kalau jadi PNS, tapi yang memang agak mengkhawatirkan kalau misalkan kita jadi ya guru honorer mah sudah rahasia umum lah ya itu mah ya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Terus yang kalau prospek yang lainnya tadi di part 1 ya kalau nggak salah ya udah dijelasin juga. Sudah dijelaskan. Tapi kalau di recap lagi tadi bisa jadi guru biologi, bisa jadi peneliti, bisa jadi wirausaha. Di luar itu juga bisa, sebenarnya kalau sekarang zamannya terbuka informasi kayak gini ya, soft skill yang kita ahli gitu. Itu bisa banget kita kembangin dan jadi penghasilan kita sebenarnya gitu. Ya, betul. Oke. Nah, untuk siapa tadi teh? Tadi atas nama Tasya 18. Nah, itu jawabannya tuh udah Nah, luar ini biasa. mungkin ada pertanyaan lagi nih. Dari akun Instagram Nurhid26. Kak, mau tanya dong. Ya, boleh. Bisa gak sih dari pendidikan biologi tapi nanti gak jadi guru? Please, bisa dong. Gimana? Maksa kan? Gimana? Gimana Pak? Nah, Kalau mau jadi jurusan pendidikan biologi, tapi nantinya gak jadi guru. please bisa dong. Nah. Nah, itu udah dijawab sendiri. Udah tahu jawabannya. Ya. Balik lagi Oke. kepada dirinya. Balik lagi ke tujuan masing-masing. Oke Pak, ini ada satu nih pertanyaan. Yang mana? Ini dari akun Emilia Fit. Gimana? Misi Min mau nanya dong. Boleh dong. Kalau abis lulus kuliah, terus emang niatnya pengen jadi guru biologi. Oh, nih niatnya Pak, udah tujuannya udah jadi guru biologi. Udah jelas Pak. ya. Udah jelas. Nah, hal-hal apa dulu nih yang harus dilakuin yang pas udah lulus? Oh, ya. Nah, belum kebayang gitu harus gimana-gimananya. Nah, gitu Pak. Tahapan-tahapannya ya. Ya, Nah sebenarnya kan kalau misalkan kita sudah lulus, terus udah punya ijazah, sudah punya sertifikat, biasanya kalau di sekarang tuh ada SKPI dan lain-lain. Nah itu kita bisa sebenarnya langsung melamar, cari lowongan dan lain-lain gitu. Tapi kan apalagi ya di pandemi sekarang kayak gini ya, jarang buka lowongan gitu. Ya yang nah itu pentingnya relasi juga gitu. Iya, balik lagi. Ya informasi tentang lowongan kerja itu muncul dari relasi biasanya kebanyakan. Contohnya misalkan teman-teman saya juga ada yang misalkan yang di guru di sekolah A atau sekolah B. Nah kan kalau misalkan kita temenan sama teman-teman yang sudah bekerja di sekolah lain, kalau ada yang lowongan yang kosong kan bisa diinfokan lebih dulu. Ya, betul. Gitu. Jadi nah itu pentingnya juga relasi gitu. Jadi ya teman-teman harus siapkan saja pendaftaran. Nanti biasanya ujiannya itu kalau ada beberapa tahap. Kalau misalkan umumnya nih, idealnya biasanya setelah seleksi administrasi ada yang bahkan tes tulis dulu, ada yang enggak. Tapi biasanya tes tulis. Nah baru setelah tes tulis micro teaching biasanya. Cara mengajar gitu disaksikan oleh beberapa orang guru sama pihak sekolah. Nah yang terakhir baru wawancara gitu. Biasa tahapannya seperti itu. Jadi
kalau mau disiapkan itu di 4 tahap itu. Nah, makanya di administrasi berarti IPK segala macem, SKPI harus dibagusin gitu dari sisi bahasa mungkin dan lain-lain. Terus tes ya berarti konten kalian harus bagus gitu, pengetahuan tentang biologinya, pendidikannya harus bagus. Kalau mau jadi guru ya micro teaching, berarti cara ngajar kalian, pemakaian modelnya, Iya, metodenya, pendekatannya harus bagus. Nah, nanti wawancara juga harus bisa gitu. Nah, itu mungkin Nah, jawabannya ya. Untuk bagi kalian yang mau jadi guru biologi nih, itu ada kiat-kiatnya lah sedikit dari Pak Rifki tadi. Nah, lanjut Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini menarik dari akun Instagram Nosita Usman. Nosita Usman, oke. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah betul orang yang ber-IPK makmur dan supel dalam berorganisasi memiliki chance yang lebih besar di masa depan untuk dapat pekerjaan? Itu pertanyaannya. Terus dilanjutkan, kemudian seberapa besar pengaruh IPK akan peluang mendapatkan pekerjaan? Dan seberapa berpengaruh pula pengalaman berorganisasi seseorang dalam proses mendapatkan job? Nah, Ini udah dibahas juga ya di part udah sebelumnya dibahas, ya. Betul. sudah direkap. Tapi ya bisa saya simpulkan sangat penting. Sangat penting. Nah, alasannya apa? Nah, tonton dong part 1 part 2. Tonton. Dengerin dong. Dengerin dong ya. Oke, Mungkin pertanyaan. sudah terjawab mungkin ya. Ya, sudah terjawab ini. Nah, terakhir mungkin dari kolom komentar kita sebutkan untuk akun Instagram Ari Ramdan. Oh, yang ini nih. Ya. Min, ini pertanyaannya Oh, kayak silakan, ini. silakan. Min, serius mau nanya ini mah. Serius, pakai serius nih. Serius. Oke, Berarti serius. jangan songri. Jangan nih. Oke, serius ya. Serius. Saya kan kuliah nih di jurusan pendidikan biologi. Ya, tapi saya suka olahraga. Oh, oke. Nah, kira-kira apa ya Min ketika nanti sudah lulus kuliah, pekerjaan apa yang mengandung unsur biologi dan keolahragaan itu sendiri? Apakah semisalnya melatih ikan? Serius, ya boy. Serius. 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 Apakah semisalnya melatih ikan berenang? Serius. Mohon penjelasannya Min. Aduh, boy. Bagaimana ini? Bagaimana Pak Alfat? Serius. Berarti jawabannya harus serius juga. Serius. Oke, kita tanyakan langsung kepada yang ahli. Astagfirullahaladzim. Pak, bagaimana nih, Pak? Instagram Ari Aduh. Ramdan silahkan bisa mendengarkan terkait dengan Mendengar. jawabannya. Kamu viral kamu ini. Ri, balik Ri. Atu aing mengajarkan ikan berenang mah da ikan mah geus jagonya. Iya. Mun erek esok itu melatih ikan terbang misalkan atau melatih naon misalkan kelinci berenang tak karek itu boleh bisa tapi ada duitnya enggak Ri? Nah, jadi balik lagi ke tujuan ya. Tapi iya bener sih ketika seriusnya ini mah ya Pak ya. Serius ketika, naon. Misalnya kita dari biologi, terus kita hobi olahraga, kan di sini ada sebuah korelasi yang kan kalau olahraga itu menimbulkan kesehatan bugar, sehat gitu. Jasmani. Nah, jasmani lah. Terus ketika kita belajar tentang biologi, tentang ilmu anatomi tubuh dan cara organ-organ kita bekerja. Nah, cocoknya tuh ketika kita hobi olahraga dan kita mempunyai latar belakang biologinya gitu. Cocoknya jadi apa ya, Pak ya? Salah jurusan. Kamu salah jurusan, Salah jurusan. Ya kalau mau serius di olahraga mah harusnya awalnya milih FPOK ya, harusnya sama. Pendidikan olahraga. Biologi. Pendidikan biologi, salah kamu. Wah, ini harus kita bisa bikin startup. Ini nih bimbingan karir kayaknya ya. Iya, bener ya. Bisa jadi bimbingan. Makanya, Bisa jadi ngarahin nanti- psikiater. Untuk anak-anak SMA teh jadi harus konseling dulu ke kita Iya, kalau mau kemana-mana. bisa. sih. Mantap. Dompetnya bisa menghasilkan uang. Prospek kerja. Lagi-lagi uang. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Kayaknya ada nih. Yang mana so? Dari aryapradana.m. Min mau nanya Min, apa bedanya Mimin sama Mukmin? Panas dibaca orang. Oke, dari Jessi Mustika 999 mau tanya apakah akreditasi UNIF atau prodi berpengaruh pada saat kita akan melamar suatu pekerjaan. Oh, ini udah ya. Udah Udah, jawab udah. dari Udah sangat detail dibahas ya dari kedua. part kedua. Dengerin ya part keduanya ya. Nah, mungkin ini
satu pertanyaan lagi sebagai Boleh, pertanyaan pamungkas Boleh, dari part 3 ini. Boleh. Karena Silakan. udah masuk ke 29 menit. Sudah Dari panjang part sekali. 1, part 2 dan part 3 hari ini yang Iya. kita akan tutup. Kita berbicara tentang prospek kerja pendidikan biologi mahasiswa-mahasiswi pendidikan biologi. Iya, betul. Khususnya di UIN Bandung karena ada di UIN Bandung. Iya. Nah, pertanyaannya apa sih yang membedakan lulusan pendidikan biologi UIN Bandung dengan pada lulusan pendidikan biologi univ lain? Nah, itu mungkin Bagus, pertanyaan pamungkas dari Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama ingin ditanyakan oleh berbagai pihak. itu mungkin pertanyaan pamungkas daripada podcast ini. Iya. Aduh, Ini goalsnya berat. surga. Oke, boleh silahkan. Aduh, pertanyaannya salah jurusan, Bos. Ini harusnya lebih kapasitasnya harusnya lebih cocok ke Kaprodi ya Ke sebetulnya Kaprodi, mah. Tapi ya saya coba yang setahu saya kalau ada yang salah-salah tolong koreksi. Hampura Bu Sumi udah. Tipe orang yang suka merendah. Sebenarnya kalau misalkan kita lulus dari UIN, yang pertama balik lagi stigma masyarakat pasti kita itu paham soal agama. Betul. Eta berat, boy. Berat eta teh. Berat, boy. Padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Lulus kamu masyarakat kudu bisa ngimam. Minimal gitu banyak kan. berhubinas deh ya. Tapi kan kita sudah dibimbing, ada bimbingan ibadah yang praktik betul. ibadah, praktik tilawah, ada tahsin tahfiz ya harusnya memang kita dibekali dengan itu. Yang menjadi ciri khas memang kalau dilihat dari visi misi sih ke sana. Jadi kita harus berbeda, kita bisa lebih paham soal tentang keagamaan. Karena visi prodi juga mengandung kata akhlakul karimah dan universitas ya, jadi kita harus bisa menjadi cermin akhlak yang baik gitu ya. Semacam pakaian biasanya nih yang saya paling bisa lihat dari sisi pakaian nih kalau dari UIN, pakaian anak-anak UIN itu suka rapi-rapi. Masya Allah. Kalau saya sih betah kalau di Win kamu dua. Di semua bos. Gitu. Jadi kalau pembedanya sih memang yang paling yang harus dimunculkan itu sebetulnya dari sisi keagamaannya karena memang di universitas lain nggak ada tuh bahasa Arab kan ya, ulumul Quran tuh yang kayak kita safuf kayak gitu-gitu kan nggak ada. Nah itu harusnya jadi pembeda yang bisa kita bawa ke pembelajaran. Tapi ya pertanyaannya apakah setiap mahasiswa sanggup gitu. Termasuk saya juga masih dalam kata jauh untuk bisa lah gitu ya. Tapi yang harus dikejar itu sebenarnya kalau dilihat dari instansi kita. Tapi secara umum sih sekarang terbuka ya. Harusnya kita bisa berbeda dengan yang lain secara personal. Gitu. Jadi kalau baiknya setiap orang itu kan punya karakternya sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan terlalu terpaku karena kita di sini harus begini gitu. Itu hanya menjadi dasar minimal gitu kan. Misalkan template minimalnya di UIN itu harus bisa 1 juz gitu kan ya, 30 juz 30. Harus bisa praktik-praktik ibadah, tilawahnya juga harus minimalnya bisa baca Quran dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu standar minimalnya gitu. Tapi untuk standar personalnya harap teman-teman kembangin nih di kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kalau misalkan di UIN itu nanti lulusannya template-nya sama, itu kan kita jadi kayak robot ya, kayak cetakan pabrik gitu sama semua gitu. Jadi kalau saya sih standar universitas atau prodi itu harus dijadikan standar minimal gitu. Sisanya pengembangannya teman-teman. Kayak apa misalkan nih udah mulai bisa jadi MC, nanti kan kalau ada anak-anak SMA pensi misalkan bisa nih jadi MC-nya gitu kan. Lumayan cuan gitu kan. Lagi Gitu. Ya jadi itulah kalau menurut saya dari sisi keprodian atau keuniversitasan yang saya tahu begitu. Tapi nanti mungkin bisa tuh ngobrol sama Buka Prodi untuk hal ini lebih jelas. Boleh. Bisa diagendakan. Bisa diatur. Nah, memang harus ada ketika disimpulkan sama saya ya. Ini setangkap saya. Ketika nanti kita lulus di sebuah instansi yang Universitas Islam Negeri, bahwasanya memang kita harus memiliki
kelebihan yang dibicarakan tadi oleh Bapak. Jadi nanti ketika di sebuah misalnya di guru kita bisa menerapkan sebuah karakter langsung dari uswatun hasanahnya gitu kan, karena kita sudah mempelajari ilmu-ilmu yang seharusnya ada di pesantren kita udah pelajari. Nah jadi kita juga dalam proses kan, kalau dalam tujuan pendidikan itu tahu saya ada membentuk salah satunya pembentukan karakter. Nah di sini kita bisa membentuk karakter tersebut dari latar belakang yang tadi, sebuah keagamaan. Minimalnya nanti kan kalau misalkan jadi guru pun kalau ada acara-acara disuruh ngaji gitu kan, anak UIN harus bisa kan gitu. Betul. Terus Jumatan di masjidnya minimalnya jadi khotib gitu kan, atau ngaimaman gitu. Biasanya kan kalau khotib ada amplopnya. Cuan wae sih euy. Aduh. Mungkin yang membedakan Gitu. Jadi biar kalau munculnya biasanya seperti itu. Kan saya pun berpengalaman di sekolah 2 tahun, hampir 2 tahun gitu. Biasanya gitu. Ada bimbingan keagamaan, biasanya anak UIN walaupun jurusan biologi atau matematika atau bahasa Inggris atau apapun itu biasanya lebih diutamakan biasanya. Tangga doa biasa nate gitu. Sok dicari mana anak UIN cina gitu. Jadi harus bisa. Lagi-lagi uang. Gitu. Betul. Jadi ketika nanti misalnya contoh kecilnya, ketika konkretnya lah. Ketika jadi pembina upacara nih dari anak UIN, pembukaannya, assalamualaikum, pakai yang ada di kitab gitu kan, keren kan, penutupannya juga keren gitu. Jadi si anak-anaknya bahkan lebih respect. Jadi si bapak jago, padahal guru biologi, keren kan. Aduh, terima kasih Bapak atas waktunya yang berhari-hari, sangat lama sekali. Dan semoga untuk para pendengar, baik itu part 1, part 2, part 3, mendapatkan hasil atau mendapatkan pencerahan. Ya, dapat setidaknya meredam kebingungan. Dan juga bisa baiknya itu bisa merubah tujuan lagi. Nah, itu dia. Dan juga dengan adanya podcast ini minimal menjawab pertanyaan atau kebingungan dari kawan-kawan ini. Dan semoga setelah podcast tema ini ada podcast-podcast selanjutnya. Tentunya ada. Makanya tunggu aja di Spotify dan di YouTube HMPB. Nanti kita akan adain tema-tema yang lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dari prospek kerja ini. Betul sekali. Oke, saya Alfat Ya, Hanif. kalau masih bingung bolehlah DM. Oke, Bapak, akun Instagramnya apa, Pak? Lihat aja lah, nanti ditulis ya di deskripsi. Di deskripsi ya, nanti ditulis di deskripsi ya. Oke. Follow. Follow juga Alfat Hanif _ ya. Bangga tuh. Oke, saya Alfat Hanif dan saya Panji Hakim Gimnastiar. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.